3 hari ini Kartika belum pulang juga. Aku jadi khawatir. Lah, selamat pagi Jang Rebo. Cemiar, selamat pagi. Lah, tumben Jang Rebo nyuci baju sendiri. Iya, Cek. Istri saya lagi pergi menemui ibunya. Lah, memangnya ada apa Jang Rebo? Biasa, Cek. Ada urusan pribadi. Lah, ada urusan pribadi apa Jang Rebo? Aku gak boleh cerita pada Cemiar. Takut nanti jadi bahan obrolan. Ya, mungkin ada arisan keluarga, Cek. Lah, dengar-dengar dari orang katanya mertua kamu menjual tanahnya yang di kota ya? Saya kurang tahu, Cek. Jang Rebo, Ece cuma mau nyaranin aja, bukannya Ece kepo. Hati-hati saja, bisa-bisa Kartika dijodohin lagi. Astagfirullah. Gak mungkin, Cek. Kan Kartika sah istri saya. Lah, zaman sekarang itu apa yang gak mungkin? Jang Rebo, kalau uang sudah bicara, bisa saja Kartika berubah pikiran. Yang tadinya setia menjadi berbelok arah. Insya Allah, saya percaya kepada istri saya, Cek. Lah, percaya sih boleh saja, tapi jangan terlalu percaya loh hari gini. Ya, makasih, Cek. Kalau begitu, saya pamit ke dalam dulu. Lah, Jang Rebo, tunggu sebentar. Ece belum selesai bicara. Maaf, Cek. Tapi saya masih banyak pekerjaan. Permisi, Cek. Jang Rebo, malah masuk ke dalam. Orang lain mah minta saran dari aku, mesti bayar 500.000 1 jam. Ini dikasih saran gratis gak mau. Lah, lebih baik cari Tia. Kak Farid, kata teman-teman Kak Farid punya suara besar. Coba aku mau dengar. Yoi bro. Coba ini apa? Daun. Kalau ini apa? Sampah. Kak Farid, udah aku mau pulang dulu. Titik DJ bro. Halo Makaya. Hai Neng Sela, halo lagi. Tapi ada yang lupa kamu nyebutnya. Lupa gimana Makaya? Iya, kamu kurang lengkap sebut gelarnya. Oh iya, aku lupa. Coba ulangi. Halo Makaya, yang rendah hati alias tidak sombong. 100 buat Sela. Ya cuma dikasih nilai doang. Lah, tenang Sela. Ini ada uang jajan buat kamu. Emang Makaya sangat luar biasa. Tidak sombongnya tidak disebutin. Oh iya lupa mah, Makaya tidak sombong, Makaya tidak sombong, Makaya tidak sombong, Makaya tidak sombong. Anak yang mengerti cara memperlakukan orang kayak aku ini. Waduh, kira kegawat. Sekarang itu hari Rabu. Aku ngaing harus bayar pinjaman uang mingguan. Mana uang dari suami udah habis BA lagi. Harus kumaha gimana aku ini? Tia. Hah? Cemiar, kebetulan sekali Cemiar datang. Kamu dari mana aja? Kutunggu-tunggu, belum datang ke rumahku. Hapunten maaf Cemiar, Cisim Abdi itu lagi bingung. Lah, itu dari tak kamu Tia. Kalau tidak bingung itu bukan kamu. Ya, maka dari itu saya sangat senang kalau Ece datang. Lah, bukan kamu saja yang senang kalau aku datang. Orang-orang juga senang kalau lihat aku datang. Bukan begitu gitu ya? Itu benar sekali Cemiar. Lah, memangnya hari ini kamu bingung kenapa Tia? Biasa Cek, bayar pinjaman mingguan.
tenang. Itu mah soal kecil. Percayalah Kak Cece mah. Tia, ayo ikut ke rumah aku. Nanti aku pinjemin uang. Oke lah Cemian. Omongan Cemiar ada benarnya juga. Bisa saja Kartika berubah pikiran kepadaku. Dan aku gak boleh terlalu percaya kepadanya. Buktinya, dia sudah 3 hari tidak pulang-pulang. Aku jadi curiga. Jangan-jangan ibunya Kartika sengaja ingin memisahkan aku dan Kartika. Dan Kartika pun jadi berubah pikiran. Tapi masa dia bisa tega begitu? Sebentar Tia, akan aku tunjukkan sesuatu kepadamu. Sesuatu apa, Cek? Ya, tunggu. Cia! Cia! Iya, Ma. Tolong ambil sepatu mama yang dari luar negeri. Oke, Ma. Cepat, Cia! Ini, Ma. Cemiar punya sepatu luar negeri. Hebat pisan, Cek. Iya dong. Nih, Tia. Wanjir, Cece. Wow banget sepatunya. Sepatu ini belinya di Perancis, Tia. Dan bayarnya di Paris. Anjir, kok bisa begitu, Cek? Nah, orang kaya mah bebas, Tia. Tapi ya juga, Cece. Lah, kamu, Tia, pakai lupa segala. Sepatu ini sudah aku bawa keliling dunia. Anjir, beneran itu, Cek? Iya, tapi aku kasih tahu hanya ke kamu. Karena aku gak mau orang lain tahu. Nanti bisa jadi ria. Anjir, Cece, emang hebat pisan. Sepatu itu harganya mahal, Bi. Emang harga sepatu ini berapa, Cemian? Aku tidak bisa nyebutin, Tia. Kalau harga sepatu ini 10 juta, nanti aku disebut ria. Lebih baik kamu gak usah tahu, Tia. Nah itu tadi si Ece nyebutin, ngungkapin. Masa, Tia? Ya tadi benar si Ece nyebutin kalau harga sepatu ini 10 juta. Waduh, aku keceplosan, Tia. Mama sih, mentang-mentang lidah tidak bertulang. Ya udah, Tia, gak apa-apa. Tapi kamu jangan bilang ke orang-orang kalau harga sepatu ini 10 juta. Ya bagus, Cek, biar orang tahu kalau Cek itu asli orang kaya. Jangan, Tia, aku tetap pada pendirianku. Aku tidak mau disebut orang sombong. Emang si Cek ini orangnya luar biasa. Selain rendah hati, Bi, Mama juga tidak senang dipuji-puji. Itu benar pisan sekali, Neng Cia. Aku bukan orang yang haus pujian, Tia. Cia! Ya, Ma. Tolong ambilkan tas mama, biar Tia lihat. Oke, Ma. Anjir, pasti tas Cece itu tas mahal juga ya. Itu mah cuma tas biasa, Tia. Nih, Ma. Wow, luar biasa barang-barang si Cece. Nih, coba kamu pakai. Beneran nih, aku boleh nyoba. Iya, Tia. Coba, Cek, aku cobian. Cobain kali, Tia. Iya, itu kan kalau bahasa Sundanya cobian. Mangga cobian, namun para kedel pondon enak sekali. Ya, terserah kamulah, Tia. Tuh, kan, kamu juga agak sedikit menarik. Iya, Cuk, aku berasa menjadi ojo. Sudah, sini. Sekarang coba kamu lihat
kalau aku yang pakai. Wow, jajan luar biasa sekali. Seperti Miss Universe di TV-TV. Miss Universe kali Bi. Ya benar Cemun. Itu karena mama yang pakai loh Bi. Kalau orang lain belum tentu kayak mama. Gimana Tia? Anjir, si Ocha ini memang kebingit. Apalagi dulu, kalau mama lagi muda cantik banget Bi. Aku nggak nyangka kalau si Ocha orangnya segala boga. Nggak perlu kamu sebutin Tia. Dan apapun yang pakai Ocha pasti akan bagus. Iya dong Bi, kan badan mama kayak jemuran. Cia, jangan malu-maluin mama dong. Oh iya mama, aku keceplosan. Cia, masukin barang-barang ini. Nanti ada orang. Mama takut dikira mama pamer. Fitnah. Emang lekas sekali orang kaya Cemer ini. Kamu lihat sendiri kan kenyataannya Tia? Tidak nampak kesombongan sama sekali di hati si Ocha. Ya, buat apa Tia kita sombong? Semua ini kan hanya titipan. Nah, ya udah. Sekarang kamu bantu aku di belakang. Oke, siap lah, Ce. Ayo kita berangkat. Ternyata rumah si Ocha di depan bagus, di belakang juga bagus. Ya, beginilah Tia. Kalau Cisim Abdi boleh tahu bagaimana rahasianya Cemiar bisa kaya dan rendah hati. Sebenarnya cukup simpel Tia. Kita harus selalu memperhatikan orang-orang yang seperti kamu ini. Yang sering itu dibilang kamu apa? Blangsak. Nah itu karena orang-orang seperti kamu ini sering mendapat kesulitan dalam hal ekonomi. Itu benar sekali Cemiar. Dan orang kaya seperti aku ini harus berbagi dengan harta yang aku miliki. Dan aku tidak ingin ada orang yang tahu kalau aku sering menolong kamu. Aku takut rasa ria di hatiku ini timbul. Tapi semua orang kampung tahu kalau Ocha suka menolong saya. Itu cuma akibat ya. Dan aku takut orang kampung tahu dan mereka datang ke sini dan memberi pujian kepada aku. Oh, itu jelas, Ce. Tidak, Tia. Aku tidak pantas. Aku mohon sama kamu, Tia. Jangan kau beritakan kedermawananku ini kepada orang-orang kampung. Emang hati Cemiar itu sangat tulus murni. Cia. Iya, Ma. Tolong bikinin nasi goreng pakai ayam buat Tia. Kasihan dia jarang nemu makanan enak seperti itu. Kan sudah habis tadi dipakai sarapan sama kita. Oh iya maaf Tia, aku lupa. Gak usah Cemiar, aku izin. Jangan sungkan Tia. Di rumahku ini biar kamu bisa merasakan makan makanan enak di rumahku ini. Makasih, Cek. Cia. Iya, Ma. Apa martabak bangkai yang mama kemarin beli itu masih ada gak? Nggak ada, Ma, kan udah habis sama aku. Enggak usah Cemiar, aku izin. Oh iya, aku lupa Tia. Saking banyaknya makanan di rumahku ini, jadi aku lupa stok lagi. Oh enggak apa-apa, Ce. Malu sama orang kaya itu suka lupa. Ya udah Cia, ambil air putih aja buat Tia. Oke, Ma. Kok ujungnya sih aja awon. Besok kamu kesini lagi Tia. Aku stok makanan yang enak-enak buat kamu. Wah jangan Ce, nanti jadi aku ngerepotin. Gak apa-apa Tia. Kamu jangan malu-malu di sini. Aku ikhlas kau memberi kamu.
Sampurasun, punten. Oh, mangga. Maaf, Neng. Cari siapa? Boleh saya duduk, Bu? Oh, silakan, Neng. Duduk di sini. Tia, kamu lihat sendiri kan? Caranya aku memperlakukan tamu. Anjir si Ece. Emang punya sifat DDP anak asor. Walaupun sama tamu. Biar dia ngerasain juga, Tia. Bagaimana rasanya duduk di kursi orang kaya? Si Ece emang luar biasa. Sebelumnya ibu-ibu, perkenalkan nama saya Misteri. Jisim Abdi Tia Martia binti Andun. Oh, itu apa di muka ibu? Ini teh Hunung. Apa gunung itu, Bu? Hunung itu tanda lahir. Hah? Tanda lahir itu apa? Maksudnya tanda lahir, Neng. Oh, ibu ini yang punya rumah ya? Kenalkan nama saya Miar, miliar, gebiar, menggelegar, cetar, super sertar, banyak penggemar. Oh, dari namanya ibu kayak orang kaya ya? Tia, padahal aku gak pernah membewarakan kalau ini orang kaya. Tapi kenapa si Neng ini bisa tahu? Berarti si Ece itu kesohor. Maksud kamu kesohor? Yes I do. Tukang es adu-adu. Aku jadi bingung sama diriku sendiri, Tia. Emangnya kenapa sih Ece bingung? Nah, di sini saya membawa beberapa produk-produk rahasia kecantikan. Nih. Tapi Neng, kok gak ada mereknya? Namanya juga produk rahasia kecantikan. Ya pasti mereknya juga rahasia. Tapi kan penjual kecantikan itu mukanya nggak ditutup kayak Neng ini. Justru itu kan, Bu. Semuanya harus serba rahasia. Bener juga sih Neng ini. Nah, ibu-ibu, produk rahasia kecantikan ini bisa menghilangkan hunung-hunung di wajah ibu-ibu ini. Wow, sepertinya kalau hunung di mukaku hilang, pasti aku akan cantik mempesona. Itu jelas, Bu. Dan wajah ibu akan tampak lebih rahasia. Maksud Miss, gimana? Orang lain tidak akan dapat melihat kecantikan ibu, tapi suami ibu akan selalu bilang cantik. Anjir, Ce, luar biasa sekali. Berarti orang lain tidak bisa lihat. Percuma dong. Tenang, Bu, tetap ada rahasianya. Gimana? Nih, Bu, dengan bedak rahasia ini, ibu akan dibilang cantik oleh siapapun. Wow. Bukan suami ibu aja yang akan bilang cantik, tapi suami orang lain juga akan bilang cantik. Kenapa bisa begitu, Miss? Rahasia. Oh iya, rahasia. Anjir, hebat rahasia. Terus, apalagi, Miss? Dengan menggunakan produk rahasia kecantikan ini, ibu-ibu akan terlihat 9 kali lipat lebih muda. Kok bisa gitu, Miss? Rahasia. Ya benar, aku lali. Berarti kulit wajahku ini akan terlihat lebih kencang ya, Miss? Itu jelas sekali. Bukan cuma terlihat kencang, tapi wajah ibu akan terlihat. Apa itu artinya, Miss? Rahasia. Oh, iya, Miss. Sebentar, aku panggil anak saya dulu. Cia, Iya, Ma. ini ada produk kecantikan. Nah, ini sangat cocok banget buat anak ibu yang cantik ini. Cia, kamu harus coba produk ini biar kamu akan terlihat Terlihat apa, Ma? rahasia. Iya benar, Neng Cia. Biarkan cantikan Neng Cia makin Makin apa, Bi? rahasia. Gimana ini? Kok jadi rahasia-rahasia? Aku jadi...
Jadi apa, Neng? Rahasia. Terus kecantikan ini punya manfaat apa lagi, Miss? Nah, ini yang paling penting. Dengan menggunakan produk rahasia kecantikan ini, suami-suami ibu gak akan berani main serong sama waria manapun. Nah, ini kayaknya ada yang aneh nih, Tia. Iya, Cuk. Tadi Miss bilang wanita atau waria? Entahlah, Cuk. Aku kurang ngedenge. Coba mama tanya lagi. Maaf, Miss. Tadi Miss bilang wanita atau waria? Rahasia. Ya, apa boleh buat? Cia, ambil uang mama yang warna merah semua. Ya, Ma. Uang berapa yang merah semua itu, Bu? Rahasia. Nih, Ma. Nih, Miss. Oh, thank you. Semoga produk ini bisa bermanfaat untuk ibu. Bilang amin dong. Dah, Kenapa, Bu? rahasia. Udah, saya pulang dulu ya. Dah. Cuk, kalau begitu saya juga pamit. Kok buru-buru, Tia? Emangnya suami kamu udah pulang? Rahasia. Mah, kok hari ini banyak rahasia? Entahlah, Cia. Tapi yang jelas rahasia. Aku jadi bingung. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Hah? Itu Sirpo. Biar aku tanya ah. Biar ada berita hangat buat Cemiar. Hah? Jangan Repo. Habis dari mana? Biasa, Cek, pulang dari sawah. Jangan Repo rajin banget kerjanya. Walaupun gak ada istri. Ya, mau gimana lagi? Namanya juga sudah kerjaan, Cek. Jangan Repo. Hati-hati loh. Dulu teman Ece selalu pergi ke orang tuanya. Dia selalu nurut perkataan orang tuanya. Ya nggak apa-apa dong, Cek. Justru bagus. Kan kita harus selalu taat kepada orang tua. Ya itu kalau orang tuanya baik. Kalau tidak baik gimana? Semua orang tua itu tidak jahat, Cek. Semua orang tua itu pasti baik dan sayang kepada anaknya. Iya kan? Tapi kenyataannya mertua kamu. Maaf Jang Repo. Ya udah, Cek. Saya pulang dulu ya. Waduh, hampir saja aku keceplosan. Waduh, aku gagal mendapat berita buat Cemiar. Dasar bibirku ini emang selalu kepeleset. Mentang-mentang bibirku ini licin. Neng, jangan buat Akang cenderung pada kecurigaan. Segera pulang. Akang gak mau mengkhianati kepercayaan Akang kepadamu. Karena Akang tahu kamu, tapi yang Akang khawatirkan adalah keadaan. Bukan Akang takut kehilangan kamu. Bukan Akang takut kehilangan kecantikan kamu. Bukan Akang takut kehilangan cinta dan kasih sayangmu. Tapi yang Akang takutkan hilangnya keteduhan sifat dan kata-kata baik dari budi pekertimu.